Ohayo gozaimasu, Hamaren Oro Mato desu. Kembali lagi belajar bahasa Jepang dengan saya. Kali ini kita akan belajar bab 45 N4 bersumber dari Minano Nihongo. Yoshi, ganbarimashou. Dai 45 ka de wa 2つ文法を勉強します。1つ目は何々場合を勉強します。Di bab 45 ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama ialah baai. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ada baiknya kita pelajari bentuk perubahannya terlebih dahulu. Untuk kata kerja yaitu yang digunakan bentuk biasa, nani nani ru, nani nani nai, dan nani nani ta, lalu tambahkan baai. Kata sifat i baai. Tidak ada yang perlu dihilangkan. Lalu kata sifat na, nani nani na baai, dan kata benda nani nani no baai. Penggunaan ungkapan nani nani baai ini pun mirip penggunaannya dengan toki ya. Mirip penggunaannya dengan toki yang artinya ketika atau saat atau sewaktu. Saya rasa nani nani toki ini sudah minasang pelajari di N5. Hanya bedanya di nani-nani baai ini lebih memberikan asumsi atau anggapan pada suatu keadaan. Jadi melihat keadaan itu tambahkan baai, lalu asumsinya bagaimana terhadap keadaan tersebut. Ja, reibun wo mite mimashou. Hitotsu, kyoushitsu ni okoreru baai wa sensei ni renraku shita hou ga ii desu. Baai no mae wa joutai desu ne. Baai no mae wa joutai de, baai no ato wa kore katai desu. Katai desu ne. Joutai ni taisuru katai desu. Asumsi terhadap si keadaan ini. Ini kan sebelum baai-nya itu ialah keadaannya. Nah, ini tuh ialah asumsi terhadap keadaan ini tadi. Asumsi terhadap keadaan. Jadi kalau semisal dia telat datang ke kelas, asumsi terbaiknya ialah menghubungi gurunya. Oleh karena itu, artinya adalah pada saat atau apabila datang ke kelasnya itu telat gitu ya, atau masuk kelasnya itu telat, lebih baik menghubungi guru. Nibang meno reibun wa motte iru iPhone ga takai baai urimasu. Jadi semisal kalau ada orang yang merasa iPhone yang sekarang dia pegang itu tua atau kuno gitu kan. Nah, asumsi yang dia berikan pada saat keadaannya nanti akan dijual. Sore de Indonesia gono imi wa, apabila iPhone yang dipegang atau yang dipunya sekarang tua akan dijual. Sangbang meno reibun wa reshito ga hitsuyo na baai wa mise no kakari ni itte kudasai. Reshito wa Indonesia go de receipt desu ne. Kaimono o shite kara, kaimono o haratte kara moratta. Reshito wa receipt desu ne. Ya, jadi resito itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita lebih sering bilangnya itu bon yang kita terima pada saat selesai belanja di suatu supermarket. Oleh karena itu, kalimat ini artinya apabila perlu bon, silahkan bilang kepada petugas toko. Saigo no reibun wa shingata corona ga nakunarisou no baai wa ryoko no keikaku wo tatetai desu. Ya, jadi apabila atau pada saat COVID-19 itu hampir hilang, maksudnya hampir tidak ada lagi yang terkena virus corona ya, ingin merencanakan liburan. Setelah nani-nani baai, materi yang kedua ialah nani-nani noni. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, ada baiknya kita belajar bentuk perubahannya terlebih dahulu. Untuk kata kerja yaitu bentuk biasa, nani nani ru, nani nani nai, dan nani nani ta, lalu tambahkan noni. Untuk kata sifat i tidak ada yang perlu dihilangkan, cukup tambahkan noni.
Lalu untuk kata benda dan kata sifatnya ialah tambahkan na menjadi na noni. Ungkapan nani nani noni ini digunakan pada saat kalimat kedua tidak sesuai ekspektasi di kalimat ke-1. Jadi ada rasa kekecewaan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut atau bisa diartikan sebagai padahal, gitu kan? Padahal kalimat 1, tapi nyatanya kalimat 2. Ya, jadi kalimat 2 ini tidak sesuai dengan yang diharapkan di kalimat ke-1. Reibun o mite mimashou. Hitotsu, benkyou shita no ni zenzen atama ni irerarenai desu. Padahal sudah belajar, gitu kan? Karena sudah belajar, maka dia berekspektasi bahwa keadaan kedepannya itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan karena dia sudah belajar. Namun nyatanya tidak. Katanya zenzen atama ni irerarenai desu. Atama ni irerarenai desu itu maksudnya bukan tidak bisa masuk ke kepala ya, tapi maksudnya tidak ada satupun yang bisa diingat gitu. Jadi ini tuh suatu ungkapan yang artinya tidak bisa diingat. Tapi kalau misalnya atamani ireraremas ya berarti bisa diingat, gitu kan. Nah, karena dia sudah belajar, maka dia beranggapan dong pasti kedepannya itu akan sesuai dengan apa yang telah dia pelajari. Namun nyatanya tidak ada satupun yang bisa dia ingat pada saat mengerjakan ujian tersebut. Semisal dianya itu ujian, itu kan. Jadi kalimat keduanya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di kalimat ke-1. Tsugi no reibun wa jitensha ga atarashii no ni kowaresui desu. Padahal sepedanya baru, gitu kan, tapi mudah rusak. Kita kan selalu beranggapan kalau misalnya ada barang yang baru, terutama sepeda, pasti kokoh dong, kuat. Namun nyatanya setelah dipakai beberapa hari mudah rusak. Jadi di luar dugaannya dia, di luar ekspektasinya dia, ternyata sepedanya itu meskipun baru mudah sekali rusak. Jadi disayangkan sekali. Tsugi no reibun wa shisan wa hansamu nano ni seikaku ga warui desu. Apabila kaum Hawa melihat kaum Adam itu, kalau misalnya dia itu tampan, ditambah sikap dan tingkah lakunya itu baik, maka jadi nilai plus dong untuk si kaum Adamnya itu. Tapi untuk si Sisang ini ada pengecualiannya. Padahal dia itu tampan, tapi ada yang disayangkan, yaitu sifat atau tingkah lakunya itu sangat buruk sekali atau buruk, gitu kan. Jadi di luar dugaan kaum Hawa itu ternyata Sisang ini seikakunya atau sifatnya itu jelek, padahal dia itu tampan. Saigo no reibun wa kyou wa yasumi nano ni kaisha e ikanai to ikemasen. Karena hari ini libur, gitu kan, maka ya seharusnya libur dong, melakukan aktivitas yang diinginkan selama libur. Tapi di luar dugaan, di luar ekspektasinya, ternyata tetap harus pergi ke kantor, gitu kan, karena mungkin ada urusan. Padahal hari ini libur, tapi harus pergi ke perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk selalu latihan ya minasang. Silakan bikin contoh beberapa kalimat di komentar. Nanti apabila ada kesalahan akan saya bantu perbaiki ya minasang. Sayonara, arigatou gozaimasu.